Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Lydia Fatmaningsi. Saya Muhammad Ridwan. Saya Rahmawati Anitasari. Di sini kita akan membuat video dengan tema getaran dan gelombang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik yang terjadi secara teratur di sekitar titik setimbangnya. Karena terjadi secara teratur, getaran sering disebut dengan gerak berkala atau gerak periodik. Dalam praktek kali ini, kita akan menggunakan tali sepanjang 15 cm dan 30 cm dan menggunakan beban lato-lato. Langkah pertama, ukur panjang tali lato-lato, lalu nyalakan stopwatch, dimulai dari 0, lalu lepaskan bandul dengan sudut 180 derajat. Selanjutnya, kita amati pergerakan pada lato-lato tersebut, karena gerakan bandul dari titik A ke titik A lagi melalui lintasan A, B, C, B, A dinamakan satu getaran atau satu ayunan. Hasil dari percobaan kali ini nanti kita akan mengetahui tentang frekuensi dan periode pada bandul. Dalam percobaan kali ini menghasilkan 65 getaran dalam waktu 61 second. Jadi frekuensi pada percobaan pertama ini menghasilkan nilai 1,06 Hz. Karena frekuensi itu dapat dicari dengan N per T. Lalu rumus untuk mencari periode itu dapat dituliskan dengan 1 per F. Jadi F-nya frekuensinya tadi dihasilkan 1,06 Hz, sehingga hasil dari periodenya itu 0,9 second. Percobaan kedua menggunakan panjang tali 30 cm, lalu menyalakan stopwatch dimulai dari 0 juga. Bandul dilepaskan pada sudut 180 derajat. Lalu amati juga pergerakan pada bandul. Lamanya waktu untuk melakukan satu getaran atau menempuh lintasan ABCBA dinamakan periode. Lalu banyaknya getaran tiap detik itu dinamakan frekuensi. Pada percobaan kedua ini menghasilkan 60 getaran dalam waktu 75 second, sehingga frekuensinya dapat dicari dengan 60 dibagi 75 menghasilkan 0,8 Hz, sehingga frekuensi pada percobaan kedua ini menghasilkan nilai 0,8 Hz. Lalu periode dapat dicari dengan 1 per F, sehingga 1 per 0,8 itu menghasilkan 1,25 second. Jadi periode pada percobaan kedua ini menghasilkan nilai 1,25 second. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pertama dan kedua menghasilkan nilai yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa panjang tali berpengaruh terhadap banyaknya getaran yang dihasilkan. Langkah pertama yaitu menuangkan air ke dalam wadah bening. Masukkan pensil ke dalam wadah bening yang berisikan air. Ini termasuk ke dalam sifat refraksi. Refraksi merupakan peristiwa pembelokan arah perambatan suatu gelombang. Hal ini terjadi apabila gelombang melewati bidang batas dua medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Dalam video tersebut, pensil terlihat patah karena indeks antara pensil dan pada permukaan luar dan permukaan dalam air berbeda. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan pewarna makanan ke dalam wadah yang berisi air, lalu aduklah hingga warnanya tercampur. Masukkan sedotan ke dalam air, lalu ambil air seperti cara kerja pipet, lalu teteskan. Ini dapat membuktikan sifat gelombang dapat dipantulkan atau refleksi. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang. Gelombang akan mengalami pemantulan apabila muka gelombang mengenai penghalang yang rigid atau keras. Jika penghalang lunak, maka gelombang akan diserap, bukan dipantulkan. Selanjutnya, ambil kardus yang digunakan sebagai penghalang. Ini dapat membuktikan sifat difraksi atau dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati suatu celah sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan.
Pada percobaan ini, saat air diteteskan, muka gelombang melewati celah sempit pada kardus sehingga gelombang mengalami pembelokan. Selanjutnya, ambil 2 sedotan lalu teteskan air di dalam sedotan secara bergantian. Hal ini membuktikan sifat interferensi yang tak sefase. Pada percobaan ini, air tetesan pertama dengan air tetesan kedua diteteskan secara tidak bersamaan karena pada saat meneteskan air dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda atau jeda waktu di beberapa detik, sehingga tidak terjadi perpaduan atau tabrakan antar gelombang. Selanjutnya akan membuktikan sifat interferensi yang sefase. Gelombang ini mengalami perpaduan karena pada percobaan ini penetesan air dilakukan tanpa jeda waktu, yakni air diteteskan secara bersamaan. Hal ini menyebabkan gelombang mengalami perpaduan atau tabrakan. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1864, seorang James Clerk Maxwell mengembangkan sebuah teori yakni gelombang elektromagnetik yang merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Selanjutnya yakni sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang sama. Nah, yang kedua merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah perambatannya. Yang ketiga tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Dan yang keempat dapat mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, kelenturan atau difraksi, interferensi, dan polarisasi. Dan ini dapat merambat melalui ruang hampa dengan kelajuan 3 × 10⁸ meter per second. Selanjutnya akan membuktikan salah satu sifat gelombang elektromagnetik, yaitu refraksi. Di sini ada 2 percobaan, yakni dengan kertas dan uang koin. Yang pertama menggunakan uang koin dengan cara letakkan koin di atas meja lalu tutupi dengan gelas dan dituangkan air jernih ke dalam gelas tadi, lalu amati perubahan yang terjadi. Yang kedua adalah menggunakan kertas dengan cara letakkan kertas di atas meja lalu ditutupi dengan gelas, lalu tuangkan air jernih ke dalam gelas tadi dan amati perubahan yang terjadi. Pada peristiwa ini akan terjadi refraksi cahaya dan pemantulan internal total yang menyebabkan sudut biasnya 90 derajat sehingga sinar akan terpantul sempurna. Karena pemantulan internal total terjadi antara permukaan air dengan gelas, satu-satunya jalan keluar cahaya dari pemantulan koin adalah permukaan air. Maka dari itu koin hanya bisa dilihat dari atas dan tidak bisa terlihat dari samping. Menggunakan radio. Masukkan radio ke dalam kardus yang sudah dibungkus menggunakan aluminium foil. Setelah itu amati perbedaannya. Yang awal mulanya gelombang radio terdengar dengan jelas, ketika ditutup gelombang radio menjadi tidak jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa gelombang radio itu ada. Perbedaan gelombang berdasarkan jenisnya. Gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama adalah gelombang transversal. Adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya pada selingki yang digerakkan naik turun sehingga terbentuk bukit dan lembah. Selanjutnya adalah gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Pada percobaan kali ini menggerakkan selingki maju mundur sehingga menghasilkan satu rambatan dan satu renggangan.